Halo teman-teman, sekarang kita lagi ada di Museum Bank Indonesia yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3, RT 4 RW 6, Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Pertama-tama, sebelum masuk, kita beli tiket dulu di loket dengan harga 5.000 per orang. Namun kalau teman-teman semua punya kartu pelajar, itu bisa gratis. Oh ya, Museum Bank Indonesia buka setiap hari Selasa sampai Minggu pukul 8 pagi hingga setengah 4 sore. Museum Bank Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan MUBI terletak di bekas gedung Bank Indonesia Kota yang sebelumnya adalah The Javas Bank, sebuah cagar budaya peninggalan Belanda. Bangunan ini memiliki sejarah panjang, dimulai sebagai gereja pada tahun 1625, kemudian diubah menjadi The Javas Bank pada tahun 1828, dan akhirnya menjadi Bank Indonesia Kota pada tahun 1953. Pada kegiatan ini menggambarkan bank pada zaman VOC. Pada zaman VOC, Gubernur Jenderal Van Imhoff membuat bank untuk mengatur keuangan di Hindia Belanda. Bank ini memberi pinjaman kepada pegawai VOC, pengusaha, dan warga Tionghoa, serta mencetak kwitansi yang bisa dipakai sebagai alat bayar. Bank ini berdiri di Kali Besar, lokasi yang sekarang menjadi Museum Bank Indonesia. Nah teman-teman, pada bagian foto ini itu menunjukkan kehidupan masa kolonial di Hindia Belanda, dari tuan tanah, pembantu pribumi, keluarga Belanda, tentara kolonial, hingga suasana kota, pelabuhan, dan bangunan penting seperti kantor VOC, museum, dan jembatan tua peninggalan Belanda. Pada bagian ini menjelaskan bank sebagai alat revolusi. Bank sebagai alat revolusi merujuk pada peran penting perbankan, khususnya bank sentral, dalam mendorong terjadinya perubahan besar dalam sistem ekonomi dan politik suatu negara. Dalam sejarah Indonesia, gagasan ini terlihat nyata melalui pendirian Bank Negara Indonesia atau BNI. Pada waktu itu, BNI dirancang untuk menjadi satu-satunya bank atau bank tunggal, dengan tujuan agar pembankan bisa dijadikan alat untuk mendukung jalannya revolusi, bukan hanya sekedar mengelola keuangan, tapi juga ikut aktif membangun perekonomian bangsa yang mandiri dan berdaulat. Teman-teman tahu gak sih kalau pada tahun 1997 sampai 1998, rupiah itu pernah mengalami penurunan yang signifikan. Akibatnya itu karena krisis moneter yang melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia. Penurunan ini terjadi setelah nilai tukar rupiah diambangkan bebas pada bulan Agustus 1997. Ruangan ini pernah menjadi tempat berkantor jajaran direksi depannya bank. Pada masa Indonesia, ruang ini difungsikan sebagai ruang kerja Gubernur Bank Indonesia. Gubernur BI yang pernah berkantor di sini adalah Mr. Syafruddin, Perawi Negara, Mr. Lokman Hakim, Mr. Stokino Slamet, dan Mr. Somadi. Di ruang sang pemimpin ini menunjukkan tempat kerja para gubernur Bank Indonesia saat awal kemerdekaan, menggambarkan peran penting bank sentral dalam menjaga ekonomi di tengah situasi negara yang belum stabil. Wow, sekarang kita sudah ada di bagian favorit pengunjung, yaitu ruang emas dan brankas tua. Kita bisa melihat bagaimana sistem penyimpanan emas digunakan pada masa lalu. Ruangan ini benar-benar menghasilkan nuansa misterius dan bersejarah loh. Sejak zaman dahulu, emas digunakan sebagai standar satu nilai dan yang tinggi. Logam mulia Inggris, iron steel, didalakan di dalam secara sebagai bersifat universal karena selalu diterima di setiap tempat. Dahulu, setiap kelompok masyarakat memiliki sistem dan satuan luas sendiri. Meluasnya perdagangan memunculkan kebutuhan mata uang universal yang dapat diterima masyarakat luas. Ini terwujud dalam bentuk banotes, uang kertas bank yang dikeluarkan oleh bank. Namun, di awal kemunculan, banotes tersebut tidak dapat diterima begitu saja oleh masyarakat luas. Untuk memperoleh kepercayaan masyarakat, pada tahun
Ini adalah ruang nominastik, tempat koleksi uang dari masa ke masa. Di sini ada koleksi uang dari era kerajaan Nusantara. Orang dulu mulai meninggalkan sistem barter dan mulai memakai mata uang dari berbagai bahan. Di sini kita bisa melihat koleksi uang pada era kolonial. Pada era kolonial itu, Belanda lewat VOC sudah mulai membawa perubahan besar pada sistem keuangan di Indonesia. Mereka mulai memperkenalkan koin emas, perak, dan uang kertas. Selanjutnya di sini ada uang token dan uang inflasi. Uang token itu sudah dipakai sejak zaman Romawi, biasanya dari logam murah. Lalu di abad ke-17 mulai muncul uang kertas yang nilainya cuma berdasarkan kepercayaan orang. Waktu penjajahan muncul juga uang inflasi, kayak uang Jepang pas Perang Dunia II di Indonesia. Tapi sering bikin inflasi karena dicetak banyak. Selanjutnya di sini ada koleksi uang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia pakai uang Republik Indonesia atau ORI sebagai uang pertama yang terbit pada 30 Oktober 1946. Desainnya simpel dan dicetak di Jakarta, lalu pindah ke daerah karena alasan keamanan. Di sini ada koleksi uang pemerintah dan uang Indonesia, di mana setelah merdeka Indonesia terbitkan ORI pada 1946, lalu pada 1953 The Javas Bank diganti jadi Bank Indonesia yang mengatur rupiah sebagai uang resmi dan menjaga kestabilannya. Selain itu juga ada uang khusus, uang yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk memperingati peristiwa penting atau sebagai koleksi. Uang ini tidak digunakan untuk belanja sehari-hari, tapi punya nilai sejarah. Contohnya uang Rp75.000 yang terbit tahun 2020 untuk HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia.